Baik, eh, hari ini adalah minggu kedua ya. Jadi berdasarkan rencana perkuliahan, saatnya mulai kelompok lainnya, kelompok 3, 4, 5, dan seterusnya, itu adalah menjadi eh, pembahas ya, membahas apa yang disampaikan oleh kelompok pertama atau kelompok penyaji. Kemudian jika terdapat hal-hal yang kurang tepat mungkin ya menurut pendapat kelompok, eh, silahkan di apa namanya disanggah ya. Kemudian eh, bagi eh, apa namanya kelompok penyaji silahkan berbagi peran ya. Jadi misalkan ada 10 materi presentasi, anggotanya dibagi masing-masing. Begitu juga nanti ketika merespon ya pertanyaan atau em, menjawab gitu ya, itu juga dibagi ya supaya masing-masing punya kesempatan yang sama ya mendapatkan nilai yang sama. Eh, baik, untuk selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator ya. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya selaku moderator dengan nama Putri Erlia Agustina, NIM 250 strip 093 akan membantu jalannya presentasi kali ini. Dipersilahkan kelompok satu memulai presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon anggota kelompok satu diizinkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota Waalaikumsalam. dari kelompok satu. Mohon izin, Pak. Nama saya Fangki Agus Alfauzi, NIM Akhir 086. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya Naila Inas Rusika dengan NIM 087. No, lagi. Nama lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Megi Yuda dengan akhiran NIM 088.
Perkenalkan, nama saya Indah Lutfiana Putri dengan NIM akhir 089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Firdaus dengan akhiran NIM 090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Lailatul Rahmadina dengan akhiran NIM 091. Iya, bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Wilijah Nurul dengan NIM belakang 092. Dipersilakan untuk pembahasan setelah ini. Terima kasih. Baik, udah ada suaranya. Baik. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum mendalami teori-teori Thorndike, saya ingin menjelaskan tentang siapa itu Thorndike dan bagaimana perjalanan hidupnya sampai-sampai pemikiran beliau masih relevan hingga saat ini. Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Lowell. Riwayat pendidikan beliau pada awalnya, beliau sangat tertarik kepada buku James yang berjudul Principles of Psychology. Saat itu, ia masih menjadi mahasiswa sampai meraih sarjana di Universitas Wesleyan pada tahun 1895. Oleh sebab itu, beliau mengambil mata kuliah James di Universitas Harvard dan mendapat gelar master pada tahun 1896. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia bergabung di Teachers College di Universitas Columbia di bawah bimbingan James. Nah, di sana minatnya yang mendalam terhadap proses belajar, pendidikan, dan kecerdasan semakin berkembang, serta penelitiannya mengenai perilaku hewan dan juga proses belajar melahirkan teori konesionisme yang menjadi landasan ilmiah bagi perkembangan psikologi pendidikan modern. Selanjutnya, latar belakang teori Thorndike akan dijelaskan oleh Erika. Setelah adanya biografi dan juga riwayat pendidikan, selanjutnya ada latar belakang dari Edward Lee Thorndike. Sebelumnya, di dunia pendidikan, teori-teori yang sudah lama dipakai itu sering digunakan sebagai dasar untuk memahami dan juga meningkatkan cara belajarnya. Menurut Pratama et al. 2024, salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses belajarnya, yaitu dalam pengembangan metode belajar, mereka juga pelopor pendekatan
behavioristik dalam pembelajaran. Dalam ini juga terdapat hubungan antara stimulus dengan responnya yang menjadi pusat perhatian mereka dalam pendekatan. Pada latar belakang ini juga dijelaskan bahwa ada tiga bagian utama dalam teori ini. Yang pertama yaitu hukum latihan, hukum efek, dan juga hukum kesiapan. Menurut teori Thorndike, relevan diterapkan dalam kegiatan belajar yang sangat mengkhususkan untuk mahasiswa ataupun para pelajar untuk memperkuat perilakunya yang positif, serta menumbuhkan kebiasaan dengan cara memahami hubungan antara stimulus dan respon terbentuknya serta diperkuatkannya pendidikan. Dengan membuat metode belajar yang lebih terorganisir dan berbasis pengalaman. Karena itu, kita diperuntukkan atau diperkuatkan lagi untuk lebih mempercayai teori Thorndike dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam teori ini masih belum lengkap dan biasanya itu akan diperjelas lagi oleh teori-teori yang selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, yang selanjutnya adalah landasan teori Thorndike. Landasan teori Thorndike ini sebenarnya berawal dari eksperimen yang dilakukan pada hewan. Tujuannya untuk membuktikan apakah hewan bisa berpikir dalam memecahkan masalah atau sebenarnya hanya melalui proses yang lebih sederhana. Thorndike sendiri bilang, penelitian seperti ini perlu sekali karena waktu itu masih minim sekali data yang objektif. Lewat eksperimennya, Thorndike melihat kalau hewan-hewan itu bisa belajar lewat cara coba-coba atau trial and error. Misalnya, hewan-hewan yang awalnya salah terus, lama-lama bisa menemukan respons yang benar. Respons yang tepat makin kuat karena sering diulang, sedangkan respons yang salah malah hilang. Fenomena ini akhirnya disebut instrumental conditioning, karena perilaku yang dipilih hewan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan hadiah atau ganjaran. Dari sini bisa kita simpulkan kalau teori Thorndike memiliki landasan yang kuat dari aliran empirisme, pragmatisme, dan realisme. Intinya, belajar itu terjadi lewat pengalaman nyata, yaitu merespons stimulus. Nah, pemikiran inilah yang jadi dasar hukum-hukum belajar dari Thorndike. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, baik. Di sini inti teori ada 4 poin. Di sini saya jelaskan baik untuk inti teori dulu. Inti teori ini dari tahun ini adalah koneksionisme, sebuah pendekatan yang menekankan pada hubungan antara stimulus dan respons. Thorndike menegaskan bahwa proses pembelajaran merupakan bentuk asosiasi antara stimulus dan respon yang diperoleh melalui pengalaman. Khususnya melalui metode mencoba-coba, 3, pemahaman teori koneksionisme ini
argumen bahwa perilaku organisme merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan proses pembelajaran berlangsung melalui pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon yang diperoleh dari pengalaman. Terus poin yang kedua, 3 pilar utama teori koneksionisme. 1. Hukum latihan. Menyatakan bahwa semakin sering suatu respon diulang dalam konteks stimulus tertentu, semakin kuat asosiasi yang dibentuk antara keduanya. Dan yang kedua, hukum akibat. Menjelaskan bahwa respon yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung diulang. Sedangkan respon yang diikuti oleh hasil yang tidak memuaskan cenderung dihindari. Terus poin yang ketiga, hukum kesiapan. Menyatakan bahwa individu harus berada dalam keadaan siap untuk belajar agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Untuk poin berikutnya dijelaskan oleh Indah. Dari proses pembelajaran kamu. Mohon maaf, Bapak. Tadi mikrofonnya masih dimatikan. Yang selanjutnya, proses pembelajaran menurut Thorndike. Bahwa teorinya menekankan hubungan antara stimulus respon dalam pembentukan kebiasaan, serta pentingnya hukum kesiapan, latihan, dan akibat sebagai fondasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dipandang sebagai proses yang melibatkan metode coba-coba, yang mana individu menghasilkan berbagai respon dengan tujuan untuk menemukan respon yang paling efektif, atau untuk pembentukan asosiasi. Asosiasi itu adalah untuk membentuk suatu tujuan. Dan yang kedua, Edward Lee Thorndike meyakini bahwa proses pembelajaran pada hewan dan manusia memiliki dasar yang sama, yaitu mekanisme asosiasi antara stimulus dan respons. Inti konsep ini disebut dengan teori koneksionisme. Seperti dalam penelitiannya pada hewan, yaitu khususnya kucing, yang diletakkan dalam puzzle book, lalu dia diharuskan untuk menemukan cara keluar dan mendapatkan makanan di luar kota itu sebagai hadiah. Berdasarkan pengamatan ini, beliau merumuskan hukum belajar yang diyakini berlaku secara ngobrol. Aku belum selesai. Oke, silakan. Udah. Tinggal. Maaf semuanya, jadinya tidak bersahabat. Berdasarkan pengamatan ini, beliau merumuskan hukum belajar yang diyakini berlaku secara universal, baik pada hewan maupun manusia. Dan materi selanjutnya, 3 hukum utama dalam teori Thorndike. Hukum belajar dan universal ada 3 hukum utama yang dikembangkan oleh Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan. Belajar akan berhasil jika organisme, baik hewan maupun manusia, dalam kondisi yang secara fisik dan mental untuk belajar.
karena kesiapan ini berhubungan dengan motif dan tujuan dari tersebut. Dan hukum kedua yaitu hukum latihan. Hukum antara stimulus dan respon akan menguat dengan sendirinya jika sering dilatih atau diulang-ulang. Sebaliknya, hubungan ini akan melemah jika yang digunakan atau yang dilakukan pada hukum ini menekankan pentingnya pengulangan dalam proses belajar. Dan yang ketiga, hukum efek. Respon yang diikuti oleh konsekuensi atau hasil yang memuaskan, maka cenderung diperkuat atau diulang. Dan kembalikannya, ketika respon yang diikuti oleh konsekuensi atau hasil yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan seperti hukuman, cenderung dilemahkan atau dihindari. Namun, penting untuk dicatat bahwa Thorndike juga menyadari bahwa proses berpikir manusia lebih kompleks daripada proses berpikir pada hewan. Meskipun demikian, beliau tetap mempertahankan pandangannya bahwa prinsip dasar stimulus dan respon adalah fondasi universal dalam proses belajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Michael. Ini, woi, HP-nya, woi. Untuk kelebihan dan kekurangan teori Thorndike. Kelebihan, teori trial and error. Kedua, adanya pengulangan dalam suatu permasalahan. Tiga, linear dan konvergen. Keempat, sebagai indikator penyelesaian pembelajaran matematika. Kekurangannya adalah pertama, tidak mampu menjelaskan tidak mampu menjelaskan situasi belajar. Kedua, tidak mampu menjelaskan kekacauan antara stimulus. Menyamakan mekanisme dan otomatisme dengan hewan. Terakhir, pengabaian pengertian sebagai unsur pokok belajar. Berikutnya akan dibacakan oleh oh, Rahma Putri. Baik, penerapan dalam teori ini sendiri dalam pembelajaran matematika, salah satunya yakni hukum latihan. Siswa mengerjakan latihan soal berulang atau drill dari soal sederhana hingga berbentuk kompleks setelah belajar materi persamaan linear satu variabel. Interpretasi dari hukum ini adalah semakin sering suatu pengetahuan ilmu dibentuk, maka akan mengakibatkan terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Jadi, hukum ini menunjukkan prinsip utama belajar adalah pengulangan. Yang kedua, yakni hukum efek. Siswa diminta menyederhanakan bentuk, kemudian guru memberikan reward dengan benar sebagai bentuk penguatan positif. Indikator pada hukum ini dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana jika tindakan yang dilakukan memuaskan, maka hal ini akan menyebabkan respon memperkuat keterkaitan antara stimulus dan tingkah laku. Yang ketiga, yakni hukum kesiapan. Guru mengulas kembali materi konsep KPK dengan membuat game atau latihan ringan sebelum masuk ke materi operasi pecahan, sehingga siswa lebih siap secara kognitif. Seseorang yang tidak belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap. Jadi, seseorang yang tidak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan, maka seseorang dituntut untuk memiliki kesiapan. Berikut adalah kesimpulan dari teori Thorndike. Teori Thorndike adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada pembentukan hubungan antara stimulus dan respon yang diperoleh dari pengalaman. Refleksi teori Thorndike. Teori Thorndike, teori connection atau hubungan stimulus respon,
menggambarkan tentang bagaimana manusia belajar melalui pengalaman yang sangat kuat. Dengan keutamaan tiga hukum utama. Pembelajaran manusia tidak hanya karena pengaruh imbalan, tetapi juga belajar atas kegagalan dan kesalahan. Betul. Baik, terima kasih atas pembahasan yang diberikan oleh kelompok pertama. Diizinkan untuk menyangga bagi kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya untuk kelompok satu. Saya Puji Ayu Wulandari dengan NIM 122. Izin bertanya, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar, silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa teori Thorndike ini diciptakan dengan metode coba-coba. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara spesifik atau cara dari coba-coba tadi yang dapat Anda lakukan kepada peserta didik agar teori ini dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memahami karakter belajar peserta didik? Mengingat di dalam suatu kelas terdapat banyak sekali peserta didik dengan karakter dan cara belajar yang berbeda-beda. Terima kasih. Mohon maaf untuk Mbak Ulan, bisa diperlambat pertanyaannya enggak? Soalnya terlalu cepat. Oh iya, saya ulangi ya. Ya, Nah, menurut penjelasan yang tadi tentang teori Thorndike ini diciptakan dengan metode coba-coba. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara spesifik yang dapat Anda lakukan dari metode coba-coba tadi sehingga eh, kita dapat memastikan bahwa cara tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa cara tersebut bisa bermanfaat untuk memahami karakter belajar peserta didik. Karena mengingat dalam suatu kelas itu terdapat banyak sekali peserta didik yang memiliki cara belajar dan karakter yang berbeda-beda. terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Bila ada pertanyaan lain, silahkan. Mohon izin bertanya, teman-teman. Kelompok satu. Silahkan, Mbak Tania. Baik, jadi tadi di poin kekurangan dari teori teori tadi kan ada disebutkan bahwa peserta didik itu sulit untuk menyelesaikan kekacauan antara stimulus dan respon. Nah, maksud dari poin itu susah untuk menyelesaikan stimulus dan respon itu apakah dari siswanya tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik atau bagaimana? Saya masih sedikit kurang paham. Pertanyaan dari Mbak Tania, mohon diulang kembali karena terputus-putus koneksi di sini.
Mohon maaf, Mbak Sania, apakah pertanyaannya boleh diulang karena jaringan di sini terputus-putus? Baik, jadi pertanyaan saya terletak pada poin kekurangan dari teori tersebut. Kan tadi di poin kekurangan terdapat pernyataan bahwa sulit untuk menyelesaikan kekacauan antara stimulus dengan respon. Nah, maksud dari poin tersebut mungkin bisa dijelaskan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Mbak Sania. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau disanggah dari presentasi kami? Izin bertanya, Silahkan. perkenalkan nama saya Putri Rahmaika Puspita, NIM 117. Saya ingin bertanya di poin kelebihan teori Thorndike kan sudah disebutkan bahwa kelebihan dari teori Thorndike yaitu mengarah berpikir linier dan konvergen. Maksud dari berpikir linier dan konvergen yang disebutkan maksudnya bagaimana ya? Apakah sudah jelas suaranya? Mohon maaf sekali lagi, Mbak Rahma di sini jaringannya terputus-putus. Bisa diulang sekali lagi? Boleh. Kan di poin kelebihan teori Thorndike sudah disebutkan bahwa kelebihannya yaitu mengarah berpikir linier dan konvergen. Maksud dari berpikir linier dan konvergen yang disebutkan itu maksudnya bagaimana ya? Baik, terima kasih untuk Mbak Putri. Pertanyaan akan kami tampung. Terima kasih. Mohon maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Kenalkan nama saya Villa Juna Jasmine dengan akhiran NIM 097. Jadi kalian menjelaskan bahwa menurut teori Thorndike, belajar itu terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon yang terbentuk melalui pengulangan. Nah, bagaimana dengan pengajaran yang kreatif dan inovatif? Apakah pengajaran seperti itu tetap penting atau kita cuma berfokus pada pengulangan saja? Terima kasih. Boleh diulang sekali lagi? Mohon maaf ya teman-teman, jaringannya susah. Baik. Jadi kalian menjelaskan bahwa menurut teori Thorndike, belajar itu terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon yang terbentuk melalui pengulangan. Bagaimana dengan pengajaran yang aktif dan kreatif? Bagaimana dengan pengajaran yang kreatif dan inovatif? Apakah hal seperti itu tetap penting atau kita cuma harus berfokus pada pengulangan saja? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebentar lagi kami akan menjawab pertanyaan dari Hmm? Izin bertanya, apa masih ada sesi tanya jawab? Masih ada, Mas. Oke, Silakan, Mas. dipersilahkan. Oke, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Sofian dari NIM akhiran 116. Pertanyaannya adalah, kan tadi sudah dijelaskan penerapan dalam pembelajaran matematika ya. Nah, itu bagaimana cara kita sebagai calon seorang pendidik
dapat menggunakan prinsip yang law of effect tadi untuk meningkatkan motivasi siswa supaya eh, lebih semangat dalam belajar. Sudah. Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Baiklah, pertanyaan akan kami tampung. Untuk selanjutnya mohon diberhentikan dulu ya pertanyaannya. Kita akan menjawab pertanyaan keberapa? Apa dia? Oh, ini. Baik, saya Elok Lailatul Rahmadina dengan akhiran NIM 091 akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Puji Ayu Wulandari. Pertanyaannya, teori Thorndike kan diciptakan dengan metode coba-coba. Bagaimana cara spesifik yang dapat dilakukan dari metode coba-coba tadi sehingga kita dapat memastikan bahwa cara tersebut bisa bermanfaat untuk memahami karakter belajar peserta didik. Karena mengingat dalam kelas banyak peserta yang memiliki cara belajar dan karakter yang berbeda-beda. Jadi, metode coba-coba bisa dipakai kita sebagai calon pendidik dengan cara memberi tugas yang bisa dicoba dengan banyak cara. Misalnya soal terbuka atau prakarya. Saat anak-anak mencoba, kita sebagai calon pendidik memperhatikan cara mereka. Biasanya kan ada yang teliti, ada yang asal mencoba, ada yang gampang menyerah, dan ada juga yang kreatif mencari cara baru. Kalau mereka salah, kita sebagai calon pendidik jangan langsung memberi jawaban. Cukup kasih petunjuk kecil supaya mereka mencoba lagi. Setelah selesai, mereka bisa disuruh beberapa anak cerita cara mereka menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dari situ, kita sebagai calon pendidik bisa tahu siapa yang tekun, kreatif, cepat paham, atau butuh bantuan lebih. Dengan begitu, metode coba-coba bukan hanya membuat anak belajar, tapi juga membantu kita sebagai calon pendidik memahami karakter belajar masing-masing murid. Untuk Mbak Wulan, apakah bisa diterima penjelasan saya atau masih kurang jelas? Untuk memahami karakter tadi dilakukan dengan cara memberikan latihan soal. Nah, apakah cara itu sudah cukup untuk memahami cara belajarnya? Karena kalau dengan em, latihan soal saja, kita hanya bisa melihat dari jawaban soal itu, tidak memahami bagaimana cara dia untuk memahami suatu materi. Oke, kalau hanya untuk latihan soal sebenarnya belum cukup untuk memahami karakter peserta didik. Tapi karakter belajar anak itu lebih luas, bukan hanya kelihatan dari mengerjakan soal kan ya. Eh, Kita sebagai calon pendidik bisa dengan mengamati cara mereka mencoba, apakah mereka sabar, gampang menyerah, atau kreatif dalam mencari cara lain. Bisa juga dilihat dari sikap mereka di kelas, misalnya suka bekerja sama atau lebih senang sendiri atau individualisme yang biasa kita sebut ya. Dan kita bisa memberi tugas yang beragam, bukan hanya soal, tapi juga diskusi, prakarya, atau proyek. Lalu sebagai calon peserta, maaf, sebagai calon pendidik, kita juga bisa mengajak ngobrol peserta didik agar tahu perasaan mereka saat belajar. Jadi latihan soal bisa membantu, tapi tidak cukup. Harus ditambah dengan pengamatan, variasi tugas, dan komunikasi supaya karakter belajar tiap anak benar-benar terlihat.
Apakah Mbak Wulan bisa menerima penjelasan saya atau masih kurang? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Wulan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Sania akan dijawab oleh Mbak Putri. Dipersilahkan. Mbak Rahma, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sania. Maksud dari sulit untuk menyelesaikan antara stimulus dan respon. Eh, Sulit untuk menyelesaikan antara stimulus dan respon merujuk pada tanggapan yang dihadapi individu dalam menghubungkan rangsangan dengan respon yang tepat. Secara keseluruhan, kesulitan dalam menyelesaikan hubungan antara stimulus dan respon dalam teori ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses yang memerlukan waktu, pengalaman, dan pengulangan untuk mencapai pemahaman yang baik. Apakah jawaban saya memuaskan? Baik, berarti permasalahan itu bisa diselesaikan dengan seiring berjalannya proses belajar anak itu. Atau permasalahan itu akan tetap ada atau akan selesai seiring berjalannya proses pembelajaran. Mohon maaf Mbak Sania, tadi awal-awalnya tidak terdengar jawabannya. Baik, jadi apakah permasalahan tersebut dapat hilang seiring berjalannya proses belajar anak atau permasalahannya itu akan tetap ada dikarenakan karakter dari anak itu sendiri? Apakah itu tetap ada pada anak atau permasalahan itu akan hilang dengan seiringnya proses pembelajaran? Jawabannya mohon maaf, bisa diulang soalnya kecepatan. Baik. Jadi menurut jawaban Mbak Rahma tadi, berarti kan dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut dapat hilang sesuai dengan berjalannya proses pembelajaran. Ya, apakah benar? Iya, dapat hilang. Nah, baik. Berarti permasalahan itu Berarti permasalahan itu apa Mbak Sania? Moderator minta izin untuk ngomentari dulu supaya tidak berlarut-larut. Mohon Moderator, maaf, suaranya tidak terdengar jelas. Apakah boleh diulangi? minta izin untuk apa ngomentari ya, karena supaya tidak berlarut-larut. Terdengar? Sudah. Enggak. Ti- Maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Izin masuk. Izin masuk. Oh, nggih, nggih. Baik, gini ya. Saya ngomentari yang pertama ya. Pertanyaan pertama dari siapa tadi? Puji Ayu Saya Wulandari. Iya, Inti iya. pertanyaannya apa tadi? Saya
saya tadi menanggapi tentang asal mula dari teori Thorndike ini dengan metode coba-cobanya. Nah, kita sebagai calon peserta didik, cara spesifik apa yang dapat kita terapkan atau cara coba-coba yang seperti apa yang bisa kita terapkan kepada peserta didik dengan menerapkan teori ini supaya pembelajaran yang dilakukan dapat sesuai dengan em, sesuai dengan tujuan kita, seperti itu, Pak. Baik, oke. Nah, jadi ini ya, yang pertama diluruskan dulu tentang coba-coba tadi ya. Jadi itu yang dimaksud adalah trial and error, ya, coba dan salah, ya. Bahasa aslinya kan trial and error, coba dan salah. Jadi Thorndike itu adalah seorang ahli psikolog ya. Jadi dia melakukan penelitian ya, eh, objek atau subjeknya ya itu adalah hewan. Dalam hal ini adalah kucing. Jadi eh, dia membuat sebuah puzzle box ya apa kotak kotak puzzle lah ya. Jadi mungkin berbentuk apa namanya kotak dan itu tertutup ya. Dia masukkan seekor kucing ke dalam eh, kotak itu. Dia ingin tahu apakah kucing itu bisa belajar atau tidak. Ya. Jadi menurut Thorndike ini termasuk salah satu ahli di bidang behavioristik. Ya, ahli ahli yang meyakini bahwa yang dikatakan belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Ya, kalau tingkah lakunya berubah maka itu dianggap belajar. Nah, eh, tapi apa perubahan tingkah lakunya itu adalah yang tetap menetap. Kalau misalkan perubahan tingkah lakunya itu sementara, itu tidak termasuk belajar. Satu contoh misalkan begini. Mungkin Anda pernah tahu ada seorang penonton atau relawan gitu ya di di panggung hipnotis gitu ya oleh penghipnotisnya itu misalkan awalnya dia tidak bisa berbahasa Inggris gitu ya atau dia takut pada sesuatu misalkan pada hewan gitu ya. Kemudian dengan apa namanya hipnotisnya itu orang itu menjadi bisa bisa berbahasa Inggris, bisa atau tidak takut lagi terhadap hewan gitu ya. Dia berubah tingkah lakunya, tetapi tingkah laku itu tidak menetap, tidak tidak selamanya gitu ya. Kenapa? Begitu hipnotis itu sudah hilang, pengaruh hipnotis itu sudah hilang, maka orang itu kembali tidak bisa. Ya, kembali takut kepada hewan itu, kembali tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi Thorndike itu adalah salah satu ahli, ya malah dia termasuk pelopor ya, yang meyakini bahwa belajar, yang dikatakan belajar itu adalah kalau ada perubahan tingkah laku. Kembali ke eh, puzzle box tadi ya. Jadi dia meletakkan kucing di dalam puzzle box itu kotak-kotak puzzle lah ya. Kemudian ekspresi spontan dari kucing itu eh, apa namanya mengeong ya, panik dan lain sebagainya ya. Nah, sementara di luar itu ada diberikan eh, ikan, makanan-makanan kesukaannya lah ya. Kotak itu transparan ya. Jadi awalnya kucing itu mengeong, menggeram, kemudian mencakar kotak itu ya. Terus, nah itu adalah fase uji coba yang salah, ya, yang error, ya kan? Jadi dia tetap ternyata dia tidak bisa keluar dari kotak itu, ya. Hingga kemudian suatu ketika dia
karena tidak apa namanya tidak direncanakan, dia tanpa sengaja menginjak sebuah pedal ya atau alat untuk membuat kotak itu terbuka. Ya, jadi terbuka. Pada akhirnya setelah terbuka itu dia bisa keluar dan mendapatkan penguatan apa namanya ikan itu. Ya, akhirnya itu diulang, ya, diulang oleh Thorndike itu dimasukkan lagi kucing itu, ya, jadi dimasukkan lagi. Itu mungkin eh, pada masa itu etika untuk kelinci percobaan itu tidak boleh pada orang ya. Tapi ada peneliti yang menggunakan seorang anak kecil ya, dan itu dia diprotes apa namanya karena itu menimbulkan trauma berkepanjangan. Ya, ada nanti di salah satu teori belajar yang lain subjek itu adalah seorang anak kecil ya. Jadi pada akhirnya eh, kucing itu proses trial and error-nya itu tidak lagi seperti yang pertama kali. Ya, jadi dia sudah mulai belajar dalam tanda petik. Oh, kalau saya mau keluar, saya harus menginjak pedal itu. Maka dia masih mencoba, tetapi dia mungkin ingat atau gimana ya. Akhirnya dia menginjak itu dan bisa berhasil keluar. Nah, begitu diulang, ya perulangan, pada akhirnya dia bisa lebih cepat keluar karena dia sudah paham. Nah, itu yang menurut Thorndike itu dikatakan bahwa eh, dia belajar. Nah, saya agak pertanyaan tadi itu apa namanya berawal dari coba-coba, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran kreatif inovatif ya. Nah, itu gimana maksudnya? Yang kreatif inovatif bukan pertanyaan saya loh, Pak. Oh, yang apa ya tadi? Saya menanyakan yang maksud dari coba-coba itu seperti apa. Oke, ya, berarti sudah terjawab ya. Jadi Iya. trial and error itu, coba-coba itu sebenarnya bahasa aslinya trial and error. Ya, trial and error itu coba dan salah. Jadi kucing itu tadi, ya. Jadi dia awal apa salah, 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 kemudian frekuensi salahnya berkurang, ya, sampai akhirnya dia lebih cepat, ya. Kemudian apa tadi? Yang apa? Yang pertanyaan kedua berarti yang dikaitkan dengan pertanyaan kedua siapa tadi yang bertanya? Mbak Sania, Bapak. Ya, apa inti pertanyaannya? Dalam kelebihan Baik, teori Thorndike, jadi pertanyaan saya itu Bapak, penjelasan dari penyelesaian dari kekacauan antara stimulus dengan respon pada siswa, seperti itu. Ya, saya tidak masuk lebih ini ya, karena sebenarnya kan ini ranahnya moderator ya. Cuman ketika ada apa namanya pertanyaan yang persepsinya saya khawatir persepsi yang salah gitu ya, sehingga akan mengganggu proses belajar yang berikutnya. Makanya saya izin ke moderator untuk teruskan. Nah, saya kembalikan ke yang stimulus dan respon ya. Jadi menurut Thorndike itu belajar koneksi ya. Koneksi itu keterkaitan ya. Jadi kalau eh, melakukan sesuatu stimulus ya, kemudian dia direspon dengan respon positif gitu ya, maka akan menguatkan proses belajarnya ya. Kalau direspon negatif sebaliknya ya. Nah, contoh yang salah satu, saya tidak mengatakan satu-satunya ya. Salah satu contohnya misalkan begini. Kalau Anda jadi guru nanti ya, ketika eh, siswa menjawab dengan benar, gitu ya, maka diberikan misalkan pujian
verbal ya. Jadi pujian, tapi tidak selalu verbal. Kalau di SD atau TK itu biasanya diberikan benda ya, permen atau apa gitu ya. Kalau di tingkat SMP SMA mungkin verbal ya, bagus, jawaban Anda bagus gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang non verbal, yang tidak berupa kata-kata ya. Misalkan kalau dia menjawab dengan benar, itu biasanya di apa ditepuk pundaknya, apa namanya, menunjuk apa, merefleksikan apa dukungan ya terhadap jawaban itu. Sebaliknya itu adalah respon yang positif ya. Sebaliknya kalau kurang tepat ya atau jawabannya tidak tidak tepat gitu ya, itu guru meresponnya jadi agar tidak mematikan apa namanya semangat lah dari siswa yang menjawab itu, yang diberikan respon itu adalah jawabannya yang tidak tepat. Jawabannya ya, bukan personalnya, bukan orangnya. Jadi kalau misalkan eh, jawaban itu siswa itu belum tepat ya disampaikan jawaban kamu atau jawaban Anda belum tepat. Ya. Kemudian jangan misalkan orangnya yang dihakimi atau dijudge. Ya. Jadi misalkan eh, kamu misalkan menyebutkan bodoh gitu itu nggak boleh. Ya. Saya rasa itu. Jadi apa yang dimaksud dengan trial and error, kemudian apa yang dimaksud stimulus dan respon dalam teori Thorndike. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Bapak atas penerangannya tadi. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan berlangsung dan dilakukan oleh kelompok pertama. Oh, sudah. Jawab. Oh, sesi tanya jawab dan dijawab oleh kelompok pertama. Maaf. Baik, izin menjawab atas pertanyaan dari Mbak Fiona. Pertanyaannya tadi yaitu belajar itu terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon yang terbentuk lewat pengulangan. Bagaimana dengan soal pengajaran yang kreatif dan inovatif? Terus apakah peran pengajaran seperti itu bisa tetap penting padahal tidak berfokus pada pengulangan saja? Menurut Trondheim, pernyataan ini benar dari teori koneksionisme yang belajar terjadi melalui pembentukan hubungan atau bond antara stimulus dan respons yang diperkuat melalui pengulangan dan konsekuensi. Dalam pandangan Trondheim, semakin sering suatu respon diikuti oleh kepuasan, maka semakin kuat hubungan respon dan stimulus tersebut. Jadi pengulangan dan penguatan memang menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Namun, meskipun teori Trondheim memberikan dasar penting bagi pemahaman pembelajar, pengajar yang kreatif dan inovatif tetap sangat penting, bahkan lebih relevan di era sekarang. Meskipun tidak hanya mengandalkan pengulangan. Jadi kesimpulannya di sini pengajar kreatif dan inovatif itu tetap sangat penting, bahkan lebih penting dari abad yang ke-21 yang disimpulkan atau yang dikatakan oleh Trondheim. Meskipun Trondheim menekankan pengulangan, pendekatan kreatif bukan menggantikan, tetapi memperkaya dan memperdalam proses belajar. Kreativitas membuat pengulangan lebih bermakna, motivasi lebih tinggi, dan pemahaman lebih kuat. Jadi guru yang cerdas bukan memilih antara pengulangan atau kreativitas, tapi menggabungkan keduanya, menggunakan inovasi untuk membuat latihan menjadi lebih menarik, relevan, dan efektif. Analoginya seperti ini, pengulangan itu
seperti latihan mengetik. Tapi kalau kita latihan mengetik sambil menulis cerita yang kita cintai, prosesnya jadi lebih menyenangkan dan hasil lebih bermakna. Kreativitas tidak menghilangkan latihan, ia membuat lebih menjadi hidup. Jadi begitu. Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan, Mbak Fiona? Oke, sudah terima kasih Mas Manggi. Eh, Fio. Ya sama-sama. Bisa nggak? Suaranya tidak jelas itu. Akan dijawab di sebelah sini ya, Pak. Maaf sebelumnya, saya akan mengulangi dan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Rahma, yaitu kan pertanyaannya, apa sih berpikir linear dan konvergen dengan hubungan teori Thorndike? Berpikir linear sendiri itu kan cara berproses atau berpikir yang sistematis, logis, dan juga bertahap. Maksudnya bertahap itu sesuai urutan dari satu ke satunya. Dan juga sangat jelas dan juga mengikuti aturan sebab akibat. Antara berpikir linear dengan keterkaitan teori Thorndike itu akan menekankan, kan dalam teori Thorndike itu menekankan tentang trial dan error atau coba-coba dan juga menekankan tentang stimulus dan responsif. Maksudnya itu meskipun di situ tentang coba-coba itu bukan disusun secara acak sesuai keyakinan mereka, tetapi harus disusun sesuai dengan aturan dan juga sistematis dan juga logis. Untuk pengertian berpikir konvergen akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Berpikir confident dalam konteks sendiri adalah percaya diri dan penuh keyakinan. Dalam konteks teori Thorndike, peserta didik yang melakukan trial and error atau coba dan salah akan lebih berani mencoba. Setiap kali mencoba, ia yakin bahwa ada hubungan connection antara stimulus dan respon yang bisa ditentukan. Antara stimulus atau respon yang bisa ditemukan. Percobaan yang berhasil akan menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu confident, karena ia yakin bahwa respon benar akan membawa hasil yang diinginkan. Belum. Seperti misalnya untuk belajar editing video untuk konten TikTok. Awalnya dia coba-coba beberapa fitur itu dari termasuk dalam konteks teori Thorndike, yaitu coba dan salah.
trial and error. Meskipun belum paham semua, tapi dia berani untuk mencoba. Saat hasil editannya lumayan bagus, dia merasa yakin, confident, dia merasa percaya diri bahwa kalau terus mencoba, kemampuannya akan meningkat meskipun mereka tidak loncat ke tahap yang langsung pro, masih pemula, mencoba-coba transisi, efek, dan musik. Jadi, berpikir confident menurut Thorndike terlihat ketika seseorang berani mencoba hal yang baru dan yakin bahwa melalui latihan yang terus-menerus akan menemukan cara yang benar. Dan contoh berpikir linear itu seperti membuat marketplace online. Awalnya belajar cara membuat akun, kemudian mengunggah produk. Setelah itu belajar memberi deskripsi yang menarik agar agar menarik konsumen, lalu memahami strategi promosi. Misalkan ketika kita belajar jualan online di sekitar mahasiswa, mungkin ada yang jualan baju, makan makanan, jajan, dan lain sebagainya. Proses ini berjalan berurutan atau linear. Jadi linear itu artinya berurutan dan confident adalah percaya diri. Tidak langsung loncat ke tahap promosi. Kalau akun saja belum ada. Jadi kalau misalkan kita mau jualan online, kita harus punya akun dulu. Di situ cara menggugah produknya itu gimana, cara menarik konsumen itu gimana, cara mendeskripsikan yang menarik itu bagaimana. Gitu. Jadi tidak kita ingin bisnis online. Oh, jadi harus buka toko gitu. Nggak harus langsung buka toko, nggak harus online. Jadi kita harus dari awal dulu online dulu, entah share-share di status WA, status Instagram, dan lain sebagainya. Semakin sering latihan sesuai urutan, semakin kuat hubungan stimulus dan respon dalam otak. Jadi, berpikir linear dalam kehidupan sekarang tampak ketika orang belajar sesuatu secara runtut, langkah demi langkah, bukan sekaligus atau instan. Seperti kita ini dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tidak dari TK langsung kuliah, tapi bertahap dari 1, 2, 3. Kesimpulan singkatnya, confident percaya diri untuk mencoba berulang kali, seperti bikin konten TikTok, linear, belajar bertahap sesuai urutan. Contoh, bangun bisnis online. Contoh berpikir confident di dalam kelas. Awalnya banyak yang ragu, takut salah hitung. Uh, guru mem- Guru biasanya memberikan kesempatan untuk coba dan salah dengan latihan soal, entah dalam buku, entah dalam mengerjakan soal di buku tulis, maaf di buku paket, ataupun soal-soal yang diberikan di papan tulis. Saat ada Saat ada yang menemukan jawaban benar, setelah beberapa kali mencoba, kepercayaan dirinya itu meningkat. Lama-lama siswa jadi berani maju ke papan tulis tanpa takut salah, karena yakin bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Sudah. Iya kan? Apakah bisa diterima, Saudari Putri Rahma? Convergen. Interupsi ya. Udah. Ya, interupsi. Rahma tidak mengkonfirmasi pertanyaannya. Mungkin Bapak saya bertanya tentang berpikir linier dan konvergen yang disebutkan Indah Iya, barusan itu confident. confident. Tapi jawabannya confident sudah. Jadi sangat yakin, sangat percaya diri. Ya.
Yang ada kaitannya dengan apa namanya teori Thorndike itu adalah konvergen ya. Apa bedanya konvergen sama divergen? Oh my God. Ya Allah, salah menulis. Enggak, sudah confident tapi menjawabnya ya. Ya. Bentar, kalau kon Mohon maaf Bapak, salah pembacaan, salah penangkapan juga. ya, jadi yang ditanyakan adalah linier dan konvergen ya. Jelasin. Berpikir konvergen artinya berpikir menuju satu jawaban yang benar dengan logika yang teratur. Peserta didik mencari solusi terbaik dari beberapa kemungkinan melalui percobaan yaitu trial and error. Hasil akhirnya akan mengarah ke satu titik. Contoh di kehidupan sekarang, siswa menjawab soal matematika cerita. Ada banyak cara menghitung, tapi akhirnya semua menuju satu jawaban yang benar. Seperti beberapa rumus yang berbeda. Bagi kayak 5 tambah 5. Ini contoh buat kamu baca. Berapa hasil dari? Seperti berapa hasil dari 8 kali 7? Jawabannya? Jawabannya 56. Satu jawaban yang benar. Hanya satu jawaban yang benar. Ya, jawabannya ya. Kalau dipakai udah. Udah. Sudah Bapak. Apa sudah terjawab? Divergennya belum. Enggak kok aku. Itu kan ditanya sama Bapak belum. Pakai sama contoh ya. Karena kamu tadi itu salah. Berpikir divergen, berpikir yang menghasilkan banyak kemungkinan jawaban atau ide, terutama dalam konteks kreativitas, fokus pada keaslian, keluasan, dan kelimpahan ide. Ciri-cirinya menghasilkan banyak ide atau solusi, mendorong imajinasi, eksplorasi, dan kreativitas, tidak ada satu jawaban benar. Cocok untuk tugas terbuka, proyek, atau masalah kompleks. Bagaimana Bapak? Apakah benar? Apakah jawabannya sudah benar? Dikembalikan ke moderator. Saya cuma meluruskan pertanyaannya bukan berpikir confident, tapi berpikir konvergen ya. Oke, Bapak, saya minta maaf. Baik, apakah sudah puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh kelompok pertama, saudariku? Rahma, G. Mbak Rahma, bagaimana? Apakah sudah jelas dan puas? Agak kurang bingung apa yang dimaksud dari penjelasannya. Bolehkah diulangi sekali lagi? Jadi Mbak Rama, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mungkin mudah dipahami. Jadi kalau linear itu intinya
berpikir dengan urut atau step by step satu-satu. Contohnya kayak soal 2 ditambah 3 dikali 4. Itu kan pasti kita ngerjainnya yang 3 dikali 4 dulu, baru ditambahkan 2. Nah, sejak kan 2 ditambah 12 jadinya 14. Jadi jalannya lurus dan urut. Nah, kalau konvergen itu mikirnya ngarah ke satu jawaban yang benar. Jadi contohnya kalau ada soal 5 tambah 5, jawabannya pasti 10. Nggak bisa banyak jawaban, harus satu yang tepat. Apakah bisa diterima Mbak Rahma? Bisa, terima kasih Elo. Terima kasih kembali. Mohon maaf ya apabila sulit dimengerti. Apakah sudah puas dengan lontaran jawaban dari kelompok pertama, saudariku? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Sofi. Pertanyaan Mas Sofi itu bagaimana cara pendidik menerapkan hukum kesiapan dalam teori Thorndike untuk siswa meningkatkan semangat belajar? Apakah begitu, Mas? Ya, saya tadi bertanya tentang itu, yang law of effect. Baik, Mas. Law of effect itu sama dengan kesiapan. Nah, kesiapan itu artinya apa? Artinya itu butuh persiapan. Nah, persiapan di sini persiapan seperti apa? Persiapan dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung. Salah satu contohnya itu tadi sudah dijelasin sama Mbak Indah yang tadi itu tentang kenyamanan ya, Mas. Mengapa kenyamanan itu penting? Karena siswa itu butuh rasa aman, nyaman, agar tidak takut untuk salah belajar. Nah, caranya kita tuh bisa memberikan kesempatan kita ya sebagai seorang pendidik bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tanpa takut diejek. Jadi yang pertama itu memperhatikan kenyamanan. Nah, dan yang kedua, kesiapan yang kedua, kita itu bisa melakukan kesiapan mental siswa. Caranya seperti apa? Seperti kalau mau ada ujian atau kuis atau sebelum memulai materi, kita itu bisa melakukan ice breaking. Jadi kita mempersiapkan mental siswa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, kalau mental siswa sudah siap, itu artinya siswa sudah semangat belajarnya gitu. Apakah sudah menjawab, Mas Sofi? Oh iya, sudah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah Mas Sofi ada tambahan lagi? Sudah cukup jelas, sudah cukup jelas. Dimohon Dimohon untuk menurut. Terima kasih. Dimohon untuk kelompok 1 menutup sesi tanya jawab ini. Dilanjutkan dengan sanggahan dari kelompok 3. Apakah ada perwakilan dari kelompok 3? Dipersilakan. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada sanggahan atau kontra gitu, dipersilahkan untuk mengeluarkan argumen kontranya atau sanggahan dari
Jika tidak ada sanggahan atau kontra, saya akan mengembalikan oh, ke moderator. Dipersilahkan, Mbak Moderator. Baik, terima kasih kelompok pertama. Saat ini kita maaf, kita memasuki sesi notulensi. Dipersilakan oleh Selin untuk membacakan hasil dari diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, dari pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat mengerti teori dari Thorndike yang menegaskan bahwa proses pembelajaran merupakan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon yang diperoleh dari pengalaman, khususnya metode dengan coba-coba. Dan mahasiswa di sini diberi kesempatan untuk berpikir lebih kritis lagi terkait teori Thorndike yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya kelompok pertama dan notulensi. Apakah sudah bisa ditutup sesi diskusi kali ini? Saya minta Saya kesempatan. Bapak Edi. Baik, terima kasih. Eh, yang pertama beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan semuanya ya. Oke, jadi saya menilai untuk sesi diskusi hari ini eh, cukup bagus ya. Sudah apa namanya, baik penyaji maupun pembahas sudah menyampaikan banyak hal ya. Jadi diskusinya tidak apa namanya sunyi senyap ya, tidak krik-krik gitu ya. Oke. Nah, eh saya bahas sedikit yang eh, waktunya masih ada ya. Kurang berapa menit? 5 menit. Oke lah. Yang konvergen sama divergen tadi ya. Dikaitkan dengan pembelajaran matematika ya. Jadi eh, m- mahasiswa matematika itu ya cenderung berpikir konvergen. Kenapa? Karena setiap hari itu disuguhi dengan cara pemecahan permasalahan itu yang menuju ke atau cenderung menuju ke satu jawaban yang benar. Konvergen ya, ke satu jawaban yang benar. Meskipun dilakukan dengan banyak cara, dengan banyak metode. Satu contoh, sistem persamaan linear dua variabel. Itu bisa dikerjakan dengan metode substitusi, metode eliminasi, gabungan antara metode substitusi dan eliminasi, metode grafik, metode apa namanya, determinan matrik ya, dan lain sebagainya. Jadi dia menuju ke satu jawaban, tetapi meskipun dilakukan atau dikerjakan dengan banyak cara, dia cenderung menuju ke satu jawaban yang benar. Ya, sehingga dalam satu soal pilihan ganda itu akan ya udah itu jawabannya ya. Ini agak di luar ini ya berpikir konvergennya ya. Kemudian apa kelemahan dari eh, yang seperti ini? Jadi yang pertama adalah Anda atau siswa cenderung mekanistik ya. Kalau dapat soal begini, udah begini penyelesaiannya. Jadi diketahui SPLDV gitu ya. Diketahui, kemudian kan urutannya pasti sudah step by stepnya jelas. Ini kalau ini gitu ya. Eh, kemudian eh, apa yang dikhawatirkan dari berpikir apa konvergen seperti itu? Kreativitasnya kira-kira meningkat atau tidak? Kalau kalau Tidak. terbiasa, ya. Sementara permasalahan eh, sehari-hari, permasalahan di dunia nyata itu kan kompleks, ya. Tidak
bisa dengan serta-merta dilakukan dengan yang mekanistik tadi. Kalau diketahui misalkan belanja pulpen dan pensil sekian, harganya sekian, kemudian diselesaikan dengan cara-cara itu kan tidak selalu begitu. Ya. Maka dibutuhkan berpikir yang divergen. Ya. Jadi bukan hanya cara mengerjakannya yang banyak multi, tetapi selesaiannya itu ada kemungkinan multi juga. Ya, saya berikan contoh yang sederhana ya. Ini dalam dunia pendidikan dikenal sebagai open-ended ya. Soal yang jawabannya itu bersifat terbuka. Ya, saya berikan contoh ya, didengarkan baik-baik. Ada dua orang siswa, katakanlah namanya Andi dengan Budi. Ya, saya bacakan, difahami, silakan dicatat ya. Jadi jarak rumah Andi ke sekolah 3 kilometer. Jarak rumah Budi ke sekolah 4 kilometer. Pertanyaannya adalah berapakah jarak rumah Andi ke rumah Budi? Silakan. Satu. Berapa? 1. Ayo silakan. Eh, ber apa? Menjawab. Mohon maaf, Bapak, izin bertanya. Untuk Silakan. letak dari sekolahnya itu berada di posisi mana? Itu soalnya hanya itu. Soalnya Masih, hanya itu. oh, soalnya cuma itu. Ya, silakan. Persepsi Anda ya. Ya, jadi dari sini Anda nanti akan memahami bahwa bukan hanya banyak cara, tetapi ada kemungkinan juga banyak selesaian. Dan itu selesaian itu masing-masing benar berdasarkan konteksnya. Ya, jadi misalkan ketika Anda dihadapkan pada persoalan yang kompleks gitu ya, itu Anda jangan terpaku dengan ini harus begini gitu ya. Jadi biasakan dengan berpikir yang divergen juga ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan yang konvergen. Ya. Ada yang berpendapat satu aja. Bisa 3 jawaban, Bapak. Oke, ntar. Silakan. Jawaban pertama. Jawaban pertama bisa 1, Kenapa? keduanya. Kalau yang pertama dulu. Satu itu kalau Nah, gambarannya Budi terlebih dahulu, di setelah itu Andi, Andi satu jalur ya. ya, 1 garis lurus, setelah itu sekolah. Berarti Tadi Budi jaraknya ke sekolah 4, lalu 4 ya, Andi ke sekolah 3, lalu jarak Andi dan Budi berarti 1. ya dengan catatan 1 garis lurus. satu garis lurus ya. Artinya Budi kalau mau berangkat Iya, sekolah mampir dulu ke rumahnya Andi gitu ya. Andi gitu ya terus iya. berangkat 1 kilometer. Kemungkinan yang kedua Kemungkinan yang kedua, sekolahnya itu berada di antara rumah Andi dan Budi dalam 1 garis, jalannya lurus juga. 1 garis lurus, sekolahnya di tengah gitu Iya, ya. iya. Jadi Andi dan Andi ke Budi, Budi 7. ya Andi Andi ke ke sekolah sekolah 3, 3, Budi ya. ke sekolah Budi ke sekolah 4. 4. Jadi Oke, 7. 7. Kemungkinan Eh, ketiga yang pemikiran ketiga, saya misalkan sekolah itu berada di pojok perempatan, Bapak. Jadi ya pojok gambarannya seperti segitiga, seperti itu. segitiga ya, Iya, siku-siku. iya. Maka kalau segitiga siku-siku berlaku Berlaku hukum 3, yang Andi ke sekolah 3,
lalu Budi ke sekolah 4, sehingga jaraknya itu 5. Menggunakan apa itu? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Jadi itu ya. Jadi kalau sudutnya ini ya. Ya, Sudah? Cukup 3? sudah. Sebenarnya Ya. banyak ya. Jadi yang pertama tadi, opsi yang pertama itu besar sudut yang dibentuk antara Andi ke sekolah dengan Budi ke sekolah, itu 0 derajat. Kan berimpit ya. Ya. Kemudian jarak yang kemungkinan yang kedua, Andi sekolah Budi, ya rumah Andi, sekolah dan Budi, itu besar sudut yang dibentuk adalah 180 derajat atau berpelurus ya apa no? Sudut lurus. Sementara kemungkinan ketiga itu adalah eh, rumah Budi ke sekolah kemudian dengan rumah Andi itu membentuk 90 derajat. Ya. Kepikir nggak kalau misalkan rumah rumah Andi gitu ya, rumah Andi bukan bukan sudut lurus. Misalkan agak serong sedikit, kemudian agak serong sedikit, ya. Atau yang tadi itu, kalau yang ini kan jaraknya nempel gitu ya, 0 derajat, kan kalau misalkan 1 derajat, 2 derajat, 10 derajat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan apa divergen ya. Jadi biasa bukan hanya konvergen, biasakan juga untuk berpikir secara divergen, di mana eh, bukan hanya cara menyelesaikan yang banyak ya, tetapi bisa juga kemungkinan jawabannya itu banyak. Ya, makanya ketika Anda mengerjakan sesuatu itu atau menyelesaikan suatu masalah, biasakan ada plan A, ya, atau rencana A gitu ya. Kalau ini tidak berhasil, mungkin rencana B, ya. Jadi misalkan mengajukan beasiswa gitu ya. Beasiswa ini, oh kok nggak dapat, ada persyaratan yang kurang. Cari kesempatan yang lain ya. Oke itu saya harus apa namanya kuliah yang kelas A ya. Terima kasih banyak sudah cukup apa namanya bisa dijadikan referensi hari ini ya. Artinya ke depan kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya apa namanya moderator juga apa harus tegas juga ya sehingga bisa nanti berlangsung diskusinya berlangsung dengan efektif. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.